Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama mari kita puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta hidayahnya sehingga kita bisa melakukan aktivitas pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang telah menuntun kita dari jam jahiliyah menuju jam yang terang benderang seperti yang kita alami sekarang ini. Dan semoga kita di yaumul kiamah nanti diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Kami dari kelompok 1 akan sedikit mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang konsep flow. Konsep flow adalah sebuah konsep atau teori atau dasar penelitian dalam aliran psikologi positif yang memandang kehidupan yang baik dikarakteristikkan dengan adanya fokus. Pengertian flow, suatu keadaan ketika seseorang menjadi sangat tenggelam dalam melakukan sesuatu kegiatan dan tingkat keterampilan yang sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Strategi memperdalam kreativitas dalam flow. Csikszentmihalyi mengemukakan sejumlah strategi untuk meningkatkan kreativitas. Csikszentmihalyi melakukan beberapa wawancara terhadap tokoh-tokoh terkemuka seperti di bidang seni, bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan untuk mempelajari cara kreativitas bekerja. Ia menemukan bahwa orang yang kreatif secara teratur mengalami kondisi yang disebut flow. Meningkatnya kondisi menyenangkan yang dialami seseorang ketika kita terlibat dalam suatu aktivitas, baik aktivitas mental maupun fisik yang menantang dan menyerap perhatian kita. Csikszentmihalyi berkeyakinan bahwa semua orang mampu mencapai kondisi flow. Berdasarkan hasil wawancaranya dengan beberapa tokoh dan tokoh kreatif dunia, langkah pertama menuju kreativitas dalam hidup adalah memperkuat rasa ingin tahu dan minat kita. Bagaimana caranya? Yaitu pertama, kita mencoba untuk merasa takjub pada berbagai hal yang ditemui kita setiap hari di lingkungan sekitar kita, di rumah maupun dimanapun kita berada. Hal ini dapat saja terjadi pada beberapa hal yang kita lihat, kita dengar maupun apa yang kita baca. Kita mencoba untuk larut dalam sebuah ceramah atau buku agar kita masuk ke kondisi flow. Kita juga bersikap terbuka pada segala sesuatu yang dikatakan oleh dunia atau segala sesuatu yang ada di dunia sehingga kita mengetahui kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan kita flow. Kedua, cobalah untuk takjub minimal pada satu orang yang kita temui. Mungkin untuk meminta pendapat atau masukan tentang sesuatu aktivitas yang ingin kita lakukan sehingga kita dapat memprediksi dan membuat pola tentang hal-hal yang akan kita lakukan. Ketiga, setiap hari coba tuliskan apa yang membuat Anda takjub dan bagaimana Anda juga membuat orang lain takjub. Sebagian besar orang kreatif memiliki buku atau diari untuk sehari-hari. Keempat, jika kita ada sesuatu yang membangkitkan minat bakat kita, maka kita coba ikuti. Karena biasanya jika terdapat sesuatu yang
maka akan muncul ide-ide sehingga kita masuk ke dalam aktivitas yang kita lakukan. Kelima, bangun pagilah dengan sebuah tujuan spesifik yang hendak dicapai. Orang yang kreatif bangun pagi dengan hasrat yang kuat sekali untuk memulai hari itu. Mengapa? Karena hal ini tidak selalu dikarenakan mereka adalah orang yang periang atau antusias, tetapi karena mereka mengetahui bahwa ada sesuatu yang bermakna yang dapat dicapai setiap harinya, dan mereka tidak sabar untuk memulainya. Yang keenam, luangkan waktu di tempat yang dapat merangsang kreativitas Anda atau tempat yang membuat kita nyaman dalam melakukan aktivitas tersebut. Kondisi-kondisi yang memfasilitasi terjadinya flow. 1. Clear goals meliputi kejelasan mengenai apa yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan, seperti mengidentifikasi hambatan atau kesulitan apa yang mungkin bisa terjadi agar tujuan dengan kemampuan yang kita miliki dapat berjalan selaras. Kedua, immediate and clear feedback. Feedback atau umpan balik diberikan secara langsung dan segera. Feedback meliputi kejelasan keberhasilan dan kegagalan dalam perjalanan aktivitas dan fungsinya. 3. Challenge skill balance meliputi keseimbangan antara tingkat keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dengan tantangan dari aktivitas yang kita lakukan. Keempat, action awareness merging. Komponen ini menimbulkan adanya penyerapan ke dalam aktivitas sehingga kita menjiwai dan penyempitan fokus terhadap kegiatan yang dilakukan. Kelima, concentration on task at hand. Feeling force atau merasa fokus adalah keadaan saat perasaan seseorang terfokus pada satu hal saja. Selain itu juga meliputi konsentrasi tingkat tinggi pada bidang batas perhatian seseorang, sehingga ketika ada aktivitas lain di sekitar kita, kita tidak sadar dengan aktivitas yang ada di sekitar kita karena kita fokus pada aktivitas yang sedang kita kerjakan. 6. Sense of control meliputi rasa kontrol pribadi atas situasi atau kegiatan. Apa yang dinikmati oleh orang-orang bukanlah perasaan yang sedang dikontrol, tetapi berupa perasaan pelatihan kontrol atas situasi yang sulit. 7. Loss of self-consciousness atau transcendence. Komponen yang ketujuh meliputi hilangnya kesadaran diri, penggabungan aksi dan kesadaran, sehingga kita tidak sadar dengan hal-hal yang ada di sekitar kita karena kita fokus. 8. Transformation of time. Terdapat ketidaksadaran akan waktu saat seseorang telah larut dalam aktivitas yang sedang ia lakukan. 9. Autotelic experience. Seseorang akan melakukan sesuatu karena kepentingannya sendiri dan bukan karena ekspektasi atas penghargaan di masa datang. Flow adalah suatu kondisi mental yang bisa dicirikan dengan rasa terlibat yang mendalam dan konsentrasi atas sebuah aktivitas yang membuat proses tersebut memuaskan dan menyenangkan. Jadi ketika mengalami kondisi flow ini dalam melakukan suatu aktivitas akan merasa puas dan merasa senang. Mungkin juga akan ada perasaan seperti waktu berlalu tanpa terasa dan Anda benar-benar terbuai dalam melakukan pekerjaan tersebut. Teori flow juga menyarankan bahwa kondisi flow ini tidak terjadi secara spontan, melainkan dengan cara mengupayakan sesuatu seperti dengan membuat lingkungan kondisi yang sempurna, maka kondisi flow ini bisa diciptakan secara aktif. Lalu ada beberapa ciri-ciri ketika kondisi flow ini terjadi.
Yang pertama akan ada konsentrasi yang kuat, lalu akan ada perpaduan aksi dan kesadaran, lalu mungkin akan ada hilangnya rasa kesadaran diri, lalu akan ada keterlibatan dalam tugas terasa sangat mudah. Jadi dalam melakukan keterlibatan tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas tersebut akan terasa sangat mudah. Lalu akan ada perasaan kendali yang kuat atas pekerjaan yang sedang dilakukan. Lalu akan ada mungkin merasakan perubahan gambaran waktu, atau bisa juga disebut dengan lupa waktu. Jadi dengan mengerjakan suatu pekerjaan dengan kondisi flow ini, mungkin Anda akan merasakan lupa waktu. Yang biasanya mengerjakan suatu pekerjaan 1 jam 2 jam saja Anda sudah merasa lelah, tapi dengan adanya kondisi flow ini 3 jam pun Anda akan merasa wah sangat menyenangkan. Tidak terasa 3 jam saya sudah melakukan kegiatan ini. Lalu akan ada rasa bahwa melakukan pekerjaan itu merupakan suatu imbalan bahkan sebelum pekerjaan tersebut. Contoh adalah seperti seorang pelukis yang memang hobi melukis, dan kondisi ruang lukisnya, mungkin ruang kerjanya itu nyaman. Jadi ketika seorang pelukis sedang melukis, dia menekuni lukisannya itu, dia akan merasa terhanyut dalam pekerjaan yang pelukis itu kerjakan. Tidak terasa waktu berjalan, tiba-tiba sudah 3 jam saja. Dia tidak merasa lelah atau bagaimana, karena dia merasa enjoy tersebut, dia merasa sedang dalam keadaan flow ini. Biasanya orang-orang yang mengalami keadaan flow ini orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan senang hati, atau memang pekerjaan itu hobinya, atau suatu pekerjaan yang dia senangi, atau mungkin juga tempat yang dia tempati untuk dia kerjakan itu, untuk melakukan suatu pekerjaan itu adalah tempat yang nyaman, dan dia juga merasa nyaman di situ, sehingga dia bisa mengalami kondisi flow ini. Cukup mungkin dari kelompok kami, sekian. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.